58% wilayah Indonesia sudah masuk zona hijau COVID-19. Pemprov DKI Jakarta akan siapkan 32 lokasi baru Car Free Day. Viral video pengakuan penderita TikTok Syndrome. Halo, selamat petang perempuan hebat, sudah pukul 18.30. Itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami persiapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Bersama saya Agung Karsena, mari kita simak My News selengkapnya. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat, penanganan wabah COVID-19 di tanah air yang intensif mulai menunjukkan hasil. Kini, lebih dari setengah wilayah Indonesia dipastikan tengah berada dalam zona risiko rendah COVID-19. Data Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan lebih dari setengah wilayah Indonesia kini telah masuk dalam kategori daerah dengan resiko rendah penularan COVID-19. Itu berarti daerah tersebut telah masuk dalam zona hijau. Peta zonasi sejak 31 Mei hingga 21 Juni menunjukkan daerah yang beresiko rendah dan hijau meningkat dari 46,7% menjadi 58,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat penularan COVID-19 sudah rendah di sebagian besar wilayah Indonesia. Tim pakar Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia tidak lebih buruk dibandingkan dengan negara lain. Kendati demikian, pembukaan kembali suatu wilayah menjadi daerah yang produktif dan aman dari penularan COVID-19 tetap harus dilakukan secara bertahap. Dalam 3 bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah mampu meningkatkan kinerja rumah sakit dan laboratorium hingga memproduksi peralatan pendukung penanggulangan COVID-19 secara mandiri. Hingga Rabu siang pekan ini, jumlah akumulatif pasien COVID-19 di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 49.000 orang. Ini sudah termasuk 19.600 pasien yang telah berhasil sembuh dan 2.500 yang meninggal dunia. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta akhirnya merelokasi area Car Free Day Jakarta ke sejumlah lokasi. Relokasi dilakukan untuk memecah tingginya kerumunan masyarakat saat Car Free Day berlangsung. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan 32 lokasi sebagai jalur hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day. Jalur tersebut disiapkan sebagai pengganti atas ditiadakannya Car Free Day sepanjang jalur Sudirman hingga Tamrin, Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan bahwa langkah itu diambil setelah melakukan evaluasi terhadap dibuka kembali hari bebas kendaraan bermotor pada hari Minggu lalu. Dari 32 lokasi pengganti tersebut, ada 7 lokasi Car Free Day, wilayah yang ditetapkan, dan 25 ruas jalan sebagai tempat berolahraga warga. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengerahkan petugas pengawas dari Dishub dan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat juga dihimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan selama berkegiatan di area Car Free Day. Pengalihan lokasi dilakukan setelah evaluasi penyelenggaraan Car Free Day Sudirman Tamrin pada hari Minggu lalu yang syarat kerumunan. Tidak hanya itu, sejumlah peserta Car Free Day juga diketahui reaktif COVID-19. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat PT PLN kembali memberi jalan kepada pelanggan yang ingin mengirim stand meter listriknya secara langsung. Pengiriman stand meter dapat dilakukan secara periodik setiap bulannya untuk menentukan besaran tagihan.
Perusahaan listrik negara PLN kembali membuka layanan bagi pelanggan yang ingin melaporkan stand meter mandiri. Layanan tersebut akan terus dibuka hingga Sabtu 27 Juni 2020. Adapun pengiriman akan stand dan foto KWH meter di luar tanggal tersebut tidak dapat dijadikan perhitungan tagihan listrik karena akan kembali menggunakan hasil pencatatan yang dilakukan petugas PLN. Adapun pelaporan baca meter mandiri ini dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp Messenger PLN 123 dengan nomor 0812 2123 123. Pelaporan seperti ini dapat dilakukan setiap bulannya pada tanggal 24 hingga 27 termasuk bulan ini. Pelaporan mandiri pelanggan yang valid akan dijadikan prioritas utama dasar perhitungan rekening listrik. Metode melaporkan stand meter mandiri tersebut adalah cara untuk menyampaikan pelaporan stand meter secara mandiri. Sebelumnya, PLN menyebut bahwa pihaknya akan kembali melakukan pencatatan meter secara langsung ke rumah pelanggan pasca bayar mulai Juni ini sebagai dasar perhitungan tagihan listrik untuk Juli mendatang. Namun, PLN tetap menyediakan layanan pelaporan mandiri melalui WhatsApp bagi pelanggan yang belum dapat dikunjungi. Sementara itu, apabila lokasi rumah pelanggan tidak dapat didatangi petugas dan pelanggan tidak mengirimkan laporan mandiri melalui WhatsApp, maka PLN akan menggunakan dasar perhitungan rata-rata 3 bulan. Adapun dampaknya adalah akan adanya penyesuaian tagihan rekening listrik ketika petugas PLN nantinya berhasil melakukan pencatatan meter ke rumah pelanggan tersebut. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah berencana membentuk lembaga cadangan strategis pangan yang dikelola oleh militer. Pembentukan lembaga ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan tanah air. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan pemerintah sedang merencanakan sebuah program cadangan strategis pangan. Rencana ini merupakan bagian dari penguatan sistem ketahanan pangan nasional. Rencananya tahun depan pemerintah akan membentuk sebuah lembaga atau badan cadangan pangan strategis nasional yang akan dikelola oleh otoritas militer yaitu TNI. Pertimbangan pengelolaan badan cadangan strategis pangan oleh militer dilakukan dengan sejumlah landasan, di antaranya kemampuan otoritas militer dalam mengelola pangan pada saat keadaan darurat, terlebih dalam keadaan perang. Setidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki oleh militer yaitu amunisi perang, sistem kesehatan, dan sistem pangan. Selain itu, hampir semua negara di dunia yang memiliki sistem cadangan pangan strategis dengan sistem pengelolaan serupa, yaitu dilindungi oleh militer. Bappenas memastikan pemerintah kini dalam proses membentuk struktur lembaga serta mencari lahan untuk membentuk badan atau lembaga tersebut. Tim redaksi MyTV melaporkan. Nah, perempuan hebat, apa ya kira-kira olahraga saat new normal ala Sri Kandi Senayan? Jawabannya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama My News.